animasi Merah Putih One for All dari mata seorang animator yang ingin suatu saat menjadi filmmaker. Jadi perkenalkan, namaku Adam. Aku belajar animasi dari 2019 secara otodidak lewat YouTube dan buku dan lain-lain. Streaming di YouTube tiap pagi sebagai salah satu metode belajar saya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, animasi Merah Putih One for All kemarin bukan hal yang wajar bagi saya yang seorang animator ya, karena hanya dibikin dalam waktu 3 bulan ya. Itu sangat cepat ya, apalagi ternyata film itu bisa masuk ke bioskop, dan itu sangat tidak mungkin gitu dengan kualitas gimana ya, animasi yang dibikin hanya dalam waktu 3 bulan itu hanya animasi lomba biasanya, nggak mungkin bisa masuk ke bioskop dan tidak layak masuk ke bioskop menurut saya. Kenapa malah dibikin dalam waktu 3 bulan? Animasi itu sebenarnya butuh waktu gitu, buat dibikin bagus mungkin kan, kalau bisa. Semua orang paham kalau itu butuh waktu untuk dikerjakan. Tidak mungkin dalam waktu 3 bulan jadi animasi yang bagus, itu nggak mungkin. Apalagi di sini yang diomongin tuh film animasi yang durasinya tuh bahkan 70 menit gitu. Itu sangat mustahil untuk dalam waktu 3 bulan. Karya seperti apa yang kalian harapkan? Jadi kalau sebenarnya pengen bikin animasi, itu harus dipikirnya tuh ya untuk 3-4 tahun ke depan gitu. Kalau emang pengen bikin animasi untuk hari kemerdekaan, itu ya untuk tahun di depannya lagi, untuk masa depan gitu, bukan untuk sekarang harusnya. Buat apa ya? Biar artisnya bisa leluasa membuat sesuatu yang bagus gitu, yang siapa tahu nanti jadi kebanggaan bangsa kan. Yang bikin hanya satu animator untuk animasinya, itu sudah tidak layak dikatakan sebagai animasi. Saya nggak mungkin ambil project yang kayak gitu. Itu 3 bulan untuk 70 menit, itu animasi yang nggak sehat pak. Jadi gini, animasi yang pernah saya kerjain itu 1 bulan 13 menit itu udah sangat stres buat saya. Itu saya sudah nggak punya waktu lagi buat tidur, mimpi kerja gitu, udah sampai kena psikologi. Dan apa jadinya kalau 70 menit dikerjain oleh satu orang gitu, itu nggak sehat sebagai project. Itu menurut saya udah harusnya ditolak oleh animatornya, itu nggak boleh. Dan beliau sendiri bilang kalau hanya tidur 2 jam anjir. Hanya tidur 2 jam selama 3 bulan. Itu untuk animasi kebangsaan saya tidak bangga sih gitu. Tidak bangga dengan hal yang kayak gitu. Oh ya, dan saya 13 menit 1 bulan itu pun kelompok, bukan saya sendiri. Karena ya itu sangat berat di animasi. Oh ya, dan terbukti kalau ternyata ini pakai aset 3D yang biasanya 3D asset animation kalau tidak diberi waktu untuk dimodifikasi itu tidak akan mempunyai kualitas yang bagus, yang akhirnya di trailer ya banyak yang lihat kalau kurang di situ. Pemilihan warna, pemilihan karakter dan environmentnya itu nggak cocok pak. Actingnya pun aneh gitu saya lihat, dan gerakannya tuh terasa template sekali. Itu aneh sih, itu aneh. Kenapa bisa masuk bioskop sih? Aneh itu. Kok bisa anjiran bisa kayak gitu? Karena banyak faktor gitu yang bisa menjadikan itu animasi yang jelek kalau pakai template. Kayak actingnya beda, timingnya beda, spacingnya beda. Oh gitulah, teknis. Anda nggak paham mas. Dan yang saya tanyain ya, kenapa animasi kayak gini bisa masuk ke bioskop, itu sangat aneh sih. Kenapa bioskop sendiri bisa menyetujui hal itu? Apa TGV? Entahlah, kok bisa. Soalnya gini ya, saya di animasi tuh punya impian untuk membuat film animasi saya sendiri. Dan saya yakin saya saat ini belum bisa, karena itu butuh skill, butuh waktu, butuh biaya. Dan impian saya satu, masuk bioskop. Untuk sekarang ya, itu impian terbesar saya loh. Tiba-tiba impian saya dibypass oleh Merah Putih One for All itu, yang saya lihat trailernya tidak layak gitu. Menurut saya itu, saya merasa kecewa dengan hal itu. Dan juga ini sih, saya ngerasa karya anak SMK lebih baik daripada karya. Itu dari SMKN 1 Ciumas. Dan itu lebih baik, itu lebih worth it untuk masuk bioskop menurut saya. Walaupun masih banyak yang harus dipoles, tapi itu lebih bagus, lebih layak.
dana 6,7 miliar untuk animasi 70 menit itu sangat kurang. Itu cocoknya tuh short animation atau CM 30 menit, 30 detik, atau paling tinggi segitu tuh ya 30 menit lah. Satu episode anime 24 menit gitu. Lebih baik bikin short animasi nanti yang dirilis free di YouTube, itu lebih worth it sih ya. Jadi nggak harus pakai 6,7 miliar, cuman bikin short animasi yang gimana ya? Indonesia punya banyak animator freelance dan banyak komunitas animator yang bisa diajak ngobrol sebenarnya kalau kalian pengen bikin animasi kebangsaan tuh. Karena kami bangsa Indonesia dan kami tahu cara bikin animasi, dan misal ada upaya untuk membuat animasi demi Indonesia, pasti kami ingin ikut. Balik lagi, kami bangga sebagai bangsa Indonesia, Pak. Dan saya sedih kenapa bisa ada project kayak gini yang mengatasnamakan animasi Indonesia masuk bioskop ya. Dan katanya habis dana 6,7 miliar, itu tidak layak. Tidak layak. 70 menit satu orang animator, tidak layak. Tidak bisa. Komunitas animasi yang saya maksud tuh ada tradisional animator Indonesia, ada Penguin Panic Animation, ada studio Jiva ya kalau kalian ingin bikin animasi 2D. Misal animasi 3D ada banyak juga kalau nggak salah. Dan sebenarnya bisa minta tolong ke animator 3 dimensi. Saya yakin mereka juga mau untuk bikin animasi demi Indonesia. Tidak usah banyak-banyak dana gitu. Paling butuh apa, kami butuh dihargain, enggak sih. Dan video ini saya buat karena saya merasa sedikit kecewa dengan keputusan kalian membuat animasi ini masuk ke bioskop sebenarnya. Simpel itu sih, karena bioskop itu impian saya. Saya pengen bikin film biar bisa masuk bioskop, dimana nanti keluarga saya bisa saya ajak ke situ buat nonton karya saya gitu. Yang sekarang saya ngerasa seperti impian saya itu ternyata bisa di bypass gitu ya, pakai koneksi dan nggak tahu entah pakai uang atau apa, nggak tahu saya. Dan saya menunggu klarifikasi. Saya penasaran sih kok bisa masuk ke bioskop. Sesimpel itu, apa nggak ada quality check apa gimana? Dan ini kreator asli dari aset 3D-nya yang ternyata tidak dibeli asetnya, dan kreator tersebut bernama Junaid Miran. Dan kreator asli dari aset 3D yang dipakai ternyata tidak dibeli asetnya, dan dia sudah speak up kalau dia tidak merasa dibeli asetnya. Entah itu karena belinya udah lama atau memang dibeli di pihak ketiga, saya nggak paham. Tapi beliau merasa tidak terlibat dalam proyek itu, dan itu fatal. Kalau memang mau pakai aset, tetap walaupun itu pakai dia animatik atau gimana pun, sudah sebenarnya diajak ngobrol sih. Bilang gitu kalau aset dipakai. Saya live streaming di YouTube tiap pagi buat latihan saya, dan kalian bisa melihat karya saya di sosial media saya. Terima kasih.